Ya namanya Pilpres ini kan selalu dinamis. Tapi kalau secara kuantitatif jumlah relawan dari Pak Jokowi yang mendukung Pak Ganjar itu kan jauh lebih banyak. Sehingga dari relawan-relawan tertentu yang memberikan dukungan di luar pada Pak Ganjar itu apakah betul mewakili dari seluruh elemen dari relawan itu. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras nih. Di Pilpres 2024 ini banyak fenomena baru Pilpres 2024 yang tidak ditemui di Pilpres sebelumnya. Yakni banyaknya kelompok relawan yang kemudian terlibat dalam mendukung calon presiden. Lucunya lagi, ada relawan Jokowi yang bisa-bisanya mendukung Pak Prabowo. Bukankah kita tahu nih latar belakang Pak Jokowi sejak jadi wali kota di Surakarta atau Solo sana, itu hingga presiden selalu parpol pengusungnya itu PDIP. Tapi di Pilpres 2024 ketika PDIP mengusung Pak Ganjar Pranowo, relawan Pak Jokowi beberapa mengusung Pak Prabowo. Malah organ Joman, Jokowi Mania, berganti nama menjadi Prabowo Mania 08. Nah, relawan yang dipimpin Emmanuel Ebenezer ini berdalih PDIP tak kunjung memutuskan siapa baca presnya. Padahal dalam aturan Pilpres jelas-jelas yang bisa mendaftarkan capres ya ini partai politik. Di satu sisi, fenomena ini sebenarnya fenomena positif di perpolitikan Indonesia. Karena parpol tidak lagi yang paling merasa punya hak atas nasib capres, bahkan seorang presiden. Tetapi yang penting harus disoroti, ada apakah beberapa relawan Jokowi mendukung Prabowo? Tidakkah mereka semua mengingat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019? Yang sangat melelahkan karena kita bertarung dengan pendukung Prabowo. Lalu tiba-tiba semua memori dua Pilpres sebelumnya itu hilang begitu saja. Tidak hanya melelahkan secara psikis, tidakkah banyak di antara kita harus berjauhan dengan tetangga, dengan teman, rekan kerja, bahkan ada suami istri loh yang berpisah gara-gara perbedaan itu, eneng rondo, eneng dudo. Nah, apa rasanya bila tiba-tiba relawan itu kemudian membela Prabowo? Sebuah nalar yang sulit diterima akal sehat, yang juga jadi pertanyaan penting nih. Yang jadi pertanyaan penting, seandainya tidak dikaitkan dengan PDIP, ada problem apa? Ada problem apa yang jadi pantangan relawan tidak mendukung Pak Ganjar? Selain Joman, kita mendengar nih ada Projo atau Pro Jokowi terlihat lebih memilih Pak Prabowo. Budiari selaku koordinator Projo bahkan berkomentar, jika Pak Jokowi cenderung mendukung Pak Prabowo, serendah itukah mentalitas karakter maupun kepribadian Pak Jokowi? Apakah beliau kemudian melupakan semua budi baik PDIP sejak 2004 alias 19 tahun yang lalu? Bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega tidak selalu baik-baik saja? Iya. Bahkan keputusan presiden kadang merugikan PDIP juga iya. Bahkan kadang PDIP jenggah dengan kebijakan presiden, itu pasti. Tapi apakah itu menyebabkan Pak Jokowi dengan enteng mendukung Pak Prabowo? Rasa-rasanya kok tidak. Benar, sekarang era demokrasi dan kita, terutama yang tidak menjadi bagian dari partai politik, bebas membuat keputusan. Tapi organ relawan yang membawa nama Pak Jokowi lebih mendukung Pak Prabowo akan menimbulkan tertawaan lawan politik. Secara pribadi, saya melihat organ apapun bebas memberi dukungan.
Tapi seandainya masih membawa-bawa nama Pak Jokowi, kemudian menyatakan mendukung Pak Prabowo, tidakkah itu menggelikan? Misalnya nih Projo nih, Seknas Jokowi, Kornas Jokowi, Bara Jokowi Presiden atau Bara JP, dan nama yang menyeret-nyeret Pak Jokowi tapi mendukung Pak Prabowo. Contohlah si Noel itu, dari Joman alias Jokowi Mania diganti namanya. Jika mereka mendukung sekali lagi cuma relawan pendukung Pak Jokowi, bukan sahabat karib, bukan teman, bukan saudara, apalagi keluarga presiden, layakkah kemudian mengklaim bisa memaknai kecenderungan Pak Jokowi lebih condong ke siapa? Kita tidak bisa membayangkan nama beliau ditenteng kesana kemari untuk melakukan tawar-menawar dukungan atau mengklaim jumlah jaringan puluhan ribu, ratusan ribu dengan puluhan atau ratusan cabang, kemudian mendapat imbalan materi. Jika itu yang terjadi, sebaiknya tidak bawa-bawa nama Pak Jokowi lagi, atau mengatasnamakan bisa mendiskusikan, berbicara langsung hingga mempengaruhi beliau. Kalau teman-teman relawan masih menghargai presiden, jangan lakukan itu. Atau kalau mau bernegosiasi, lepaskan nama Pak Jokowi dari nama relawan. Jangan bawa-bawa nama beliau untuk kepentingan kalian. Apalagi sudah ada yang disebut menerima sesuatu, sangat ironi. Fenomena maraknya relawan ini mestinya bukan sebagai alat negosiasi baru dengan capres, tapi menyimpulkan perlawanan rakyat. Jika partai politik tidak mengusung kandidat yang banyak didukung rakyat, bila para pemimpin organ relawan tidak sadar itu, harapan presiden bahwa organ relawan bisa menjadi kelompok penekan, terutama pada parpol, agar bersedia mencapreskan orang baik, menjadi sia-sia belaka. Hal ini juga menandaskan demokrasi ideal yang ada di kepala sebagian rakyat Indonesia tidak mampu diterjemahkan baik oleh para komandan relawan tersebut. Lebih mengerikan lagi nih, jika negosiasi yang dilakukan bersifat material. Bukankah beberapa koordinator relawan maksudnya ini mendapatkan sebuah penghargaan dari Pak Jokowi? Entah mendapat privilege mengadakan acara di hari presiden, sampai ada yang jadi komisaris, bahkan wakil menteri. Itu menunjukkan beliau menghargai jerih payah memperjuangkan nama presiden agar diterima baik oleh masyarakat. Namun bila sekarang kalian malah mendukung, bahkan mengkhianati kepercayaan itu, tanggalkan nama Pak Jokowi. Jangan bawa-bawa lagi nama beliau demi kepentingan materi, apalagi kepentingan sesaat. Jika itu yang dilakukan, rakyat kembali kehilangan tempat saluran untuk mendorong orang yang mereka nilai layak diperjuangkan sebagai pemimpin. Apakah kita mau? Sekali lagi nih, apakah kita mau partai jadi satu-satunya institusi yang jadi tempat penyalur aspirasi serta dukungan seseorang menjadi capres? Bisa dibayangkan nih, kapan lagi kita menemukan orang seperti Pak Jokowi? 5 tahun? Atau 10 tahun? Bahkan 20 tahun? Belum tentu juga. Jadi organ-organ relawan tidak malah banyak tingkah, seakan-akan bisa jadi representasi apa yang Pak Jokowi pikirkan selama 9 tahun. Selama 9 tahun Pak Jokowi menunjukkan pengabdian yang sangat luar biasa di negeri ini. Jangan kotori apa yang beliau lakukan hanya demi kepentingan sesaat. Para pemimpin relawan di daerah, tolong kritisi pimpinan relawan kalian di pusat. Jangan memperburuk citra Pak Jokowi, apalagi kalian ikut-ikutan dalam permainannya. Jika benar itu yang terjadi, sangatlah menjijikan. Salam seger waras, demikian opini Om Ben.